masih tetap ya. Yap, Nah, dan gua kita gesek-gesek dulu. tahu juga harga amonia mulai gerak naik lagi ya. Jadi ESA Amonnya ini kan, mm-mm. kita cek ESA. Oke. Ini pantulannya kayaknya, nah kayak begini enak ya. Nggak ada ya. Nah, udah aman kok. Gua gua miringin dikit aja. Mm-mm. Gua miringin dikit ya. Oke, ESA. Ya, ESA hari ini juga sama ya, double bottomnya di break ya. Bener, Iya. ESA. Iya, hari ini level 830 itu jadi neckline, itu berhasil di break ya. Benar-benar berhasil di break. Dengan volume yang tinggi ya. Ya, Jadi benar. kita Berarti ini Yes juga berapa sempat nih? TP-nya call, berapa? sempat Sempat call call dari ya? ya sempat call dari di range harga 810 sampai 830 terus dia berhasil break. Jadi ini bisa jadi lanjut nih sampai 935 ya kalau mau Ya. lanjut menguat gitu. Nah, ini ESA. Kayaknya ini ESA ada yang cukup menarik. Oke, gua geser dulu ya. Coba gua ubah ke weekly. Ini teman-teman kayaknya harus ngeliat ya buat di weekly-nya. Oh, gimana tuh? Sebentar ya. Oke, ini ESA. ESA yang di sini ya, ini weekly ya. Ini weekly, ini ada MA50 ya, ada MA50. Ini baik gua gunain pakai simple moving average maupun pakai exponential moving average, dia nggak di weekly-nya dia nggak tembus level bawah. Ya, nggak tembus level bawahnya, nggak tembusin MA50-nya. Kemudian kalau kayak teman-teman ngelihat juga ini ada dua garis di level 740 sampai 600, ini area support yang cukup kuat ya. Nah, pas banget nih, Re. Ini ada apa? Udah ada technical rebound ya, udah ada technical rebound ya. I think ini ya cukup bagus lah secara weekly-nya. Cukup cantik gitu. Oke. Hopefully sih bisa masuk ke level 1100 lagi ya, bisa sampai ke sana juga itu ya. Oke, Oke. apalagi nih, Re, yang menarik, Re. Yang menarik di luar dari komoditas ya, hari ini ada juga Ah, dari yang teknologi nih, tech related. tech Ada related apa? ada buka. Yang mana dulu nih? Ya, buka Hari ini lapak. ASLC ini dia juga break dari downtrendnya ya. Jadi um, apa mungkin ini kan yang Oh, udah Yoko. ya. Mau yang mana Oke, dulu nih? ASLC deh coba. Oh, ASLC. Akan buka. Oh ya teman-teman, kalau kayak mau nanya silakan tanya aja. Boleh ya di question box soalnya Iya. komennya karena dimatiin dulu nih soalnya lagi biar lihat bisa teman-teman bisa lihat jelas semuanya chartnya. Hmm. Kayaknya komen boleh dinyalain juga sih. Nanti kita tinggal ngeliat-liat aja kan. Ya, oke. Ini soalnya Ini banyak banyak ini loh, banyak yang ngefans sama kamu, waduh bukan enggak lah. ngefans sama aku. Bukan ngefans sama aku. ASLC. Oke, ASLC. Ya, ASLC. ASLC hari ini sih volume cakep banget ya. Ini naik terus ya. Ntar coba gue gedein ya. Ntar gue pakai satu aja deh. Nah, pakai satu aja ya. Lebih enak ya. Oke, ASLC ini memang volumenya ini naik ya. Jadi secara apa kalau kita lihat ini berhari-hari, ini benar-benar ini terjadi kenaikan volume yang cukup signifikan ya. Cukup signifikan. Nah, ini hal yang level yang perlu diperhatiin sama teman sekalian itu di level around here. Ya, 176 ini harus diperhatiin, kebenaran juga ini dekat ke MA50 ya. Ke MA50 ini harus diperhatiin ya, 176 gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman yang tradingnya pakai pattern, bisa jadi ini kan berarti udah totally overall 3 minggu ya, 3 minggu kenaikan ISLC. Nah, kalau kita ngelihat ini kan
untuk sementara waktu dia ini kebentuk, misalkan ini adalah inverted head and shoulder, ini shoulder kirinya, ini lagi ngebentuk shoulder kanan. Seandainya pun kalau level 176, ya 176 ini berhasil nahan penguatan dari ASLC dan dia terjadi correction, I think correctionnya itu akan ngebentuk nanti inverted head and shoulder. Ya, gitu. Jadi ya buat awal mula untuk deket-deket ini 176 teman-teman harus perhatiin. Ya, seperti Oke. itu. Jadi Gitu. Oke. nya di level 176 ya. Itu level resistnya. Jadi kalau teman-teman udah dari bawah ya mungkin bisa profit taking dulu ya. Ya, benar. Gitu. Mendingan udah harus siap-siap lah buat taking profit gitu kan, atau misalkan ya kurangi posisi dulu gitu kan. Ya, Posisinya harus kurangi dulu gitu, seperti itu. 176 ya, harus diperhatiin ya. dulu. Oke, lanjut. Lanjutnya nih, lanjutnya kira-kira ini kan hari ini udah banyak nih yang kenceng. Kita ngomongin kira-kira yang hari ini nggak gitu jalan, tapi masih potensi nih. Dari segi teknikalnya masih berpotensi. Kira-kira apa nih kalau dari keuntung? Kalau dari Ah, aku hari ini ada Agi, Agi yang masih teknikalnya itu masih dalam masih cakep ya dalam triangle ya, masih belum breakout. Itu ya. kita ada call kemarin dan dia masih ya Wis, Agi sih kayaknya sama ya. Kita satu hati ya. Begitu satu ketik hari Agi, gambarnya rapi, benernya beda kan? Kalau kalau dibuka, begitu garisnya tuh rapi-rapi, berarti itu emang udah dikeceng gitu, bener gak? Ya, ternyata ini sama nih, kita satu hati nih Agi nih ya. Yang lain kan acak-acakan kan? Kalau yang ini Agi tuh kan rapi banget, bener gak? Ya, rapi. ini narik garisnya. Ya Agi, teman-teman juga bisa ngelihat bahwa ini lagi di apa penan ya, dia lagi ngebentuk base lagi di penannya. Ya, dia tinggal nunggu aja ngebreak ke atas itu. Yang nanti sih keluar kandangnya ya. Kalau saya sih selalu nyebutin ini lagi dikandangin dulu nih, lagi dikandangin. Ting level 2330 ya, 2330 begitu dia lolos dari situ itu bisa langsung rally. Ya, itu bisa langsung rally. Gitu. Bukan nggak mungkin kalau dia udah keluar dari area-area kandangnya ini ya, I think minimal ya 2.600 sampai ke 3.000 harusnya ini bisa dicapai ya. Seperti itu. Jadi Ya. bisa koleksi di area dekat 2100 ya sampai 2200 area ini. Ya, ini memang agak-agak tricky ya. Namanya kita lagi dikandangin, bisa jadi dia sideway lagi gitu kan. Dia Ya. correction gitu. Ya, teman-teman kalau kayak begini sih ngelihatnya gini. Paling juga lu beli dulu 50%, nanti 50% lagi kalau udah di atas garis putih Mm-mm. ini ya. Udah di atas garis apa penan ini, baru lu wah full power gitu kan, full gas seperti itu. Ya. Oke, Oh, lanjut. Re. oke, terus dari kita bahas topik topik terima hari ini dulu ya. Dari terima ideas hari ini tuh ada tadi ASLC udah dibahas, buka juga buka hari ini juga gap up ya, gap upnya lumayan 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 besar juga nih ya, dan Hmm, lumayan ada dia kemarin udah breakout dari volumenya. buka lapak ya. Buka lapak. Ya, buka lapak. Iya. Ini menarik sih buka lapak ya. Hari ini volumenya juga uh, cakep nih. Benar, Bu. Bukalapak lumayan oke. Ini lagi ketahan di MA 50 ya. Ketahan di Mm-mm. MA 50. Nah, kalau dari patternnya sendiri ya ini kebentuknya itu falling wedge. Ya memang ini ada pembentukan falling wedge. Ya Mm-mm. hari ini dia baru ngebreak gitu. Hari ini ngebreak. Memang agak-agak tricky nih. Agak-agak tricky kenapa? Ini dekat precisionnya berlapis-lapis gitu kan. Berlapis-lapis ya. Lo Ya. kok kita ambil pakai MA-nya, saya pakai MA-nya sih kebenaran di 55 ya, kebenaran di 55. Ya, oke selama dia nanti kalau misalkan dia bisa bermain di atas 290 berarti di atas MA 55 itu bisa langsung melanjutkan penguatannya. Ya, bisa lanjutin penguatannya. Seperti itu. Dan ini kan juga baru gerakan, sebenarnya baru gerak. eh Kalau teman-teman berani fight ya mendingan di fightin dulu aja gitu. Ini bentuk yang persis sama terjadi di MTech loh. Mm-mm. Nah, ingat MTech yang 2 minggu yang lalu itu persis.
mirip-mirip lah, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Ini salah satu bentuk falling wedge, salah satu bentuk reversal. Itu reversal itu kan kalau teman-teman paling sering ngelihat itu kan double bottom, bener kan? Nah, ini Betul. falling wedge itu salah satu bentuk reversal juga. Ya, Iya. seperti itu. Hopefully Oh. masih bisa lanjutin lah. Ya. Mm-mm. Tapi ini juga harus beware juga ya, karena dia juga lumayan gap up. Ini yang lumayan riskan nih. Apakah dia akan balik menutup gap dulu nih, baru lanjut atau gimana? Yes, benar. Ya, kalau lu belum banyak, silakan hold aja lah. Tapi kalau misalkan kemarin nembaknya udah benar-benar full power gitu kan, ya udah lalu taking profit dulu sebagian, ya naik juga toh nanti naik juga karena apa? Di sini kan udah berlapis-lapis juga nih gitu. Ini berlapis-lapis nih area-area resistennya. Ya, ada 3 lapis ini merupakan area resisten buat buka lapak gitu. Oke, jadi kita Ada di pantau level berapa? dulu ya. Dua, Mm-mm. ya 298, 310. Kemudian lanjut 324. Ini udah tuh dari 298, 310, 324 ini berlapis-lapis ini area resisten nih. Mm-mm. Ya, yeah, seperti itu. Oke, terus hari ini yang belum jalan, ini kita ada rekomendasi BBKP. BBKP ini juga masih cakep ya, dia breakout dari downtrendnya yang udah cukup lama nih, dan dia tertahan di atas supportnya nih. BKP. Ini Ini story-nya kalau kalau nggak salah ingat ya, kalau nggak salah ingat dia udah ngejual ini ya kredit macetnya ya. Bener nggak, Re? Ini um, yang nyebabin ada lonjakan harga itu. BBKP ya, sebentar ya. Ya, dia udah bersih-bersih juga Oh, itu. yes, udah sukses pangkas kredit macetnya ya. Bener kan? Bener. Ya, kalau kita buka di weekly-nya, ini aku buka di weekly-nya ya. Di weekly-nya, sebenarnya minggu kemarin itu candle-nya hijau gede. Jadi kan ini baru 1 minggu pertama ya, ya hijau Hmm. gede. Ya, sekarang ini ya agak megap-megap gitu kan. Tapi kita masih punya 2 hari Kamis dan Jumat, bener nggak? Kamis dan Jumat. I think sih kemarin juga sama, nembak itu di 206 deket-deket tutupan ngantri Hmm. dulu 206 taunya dapat gitu kan taunya dapat tapi hari ini ya terjadi koreksi sebesar 1,9% ya 1,9%. Kita tinggal nungguin aja sedikit lagi nih MA 21 sama 55 ini mau apa mau nge-cross up gitu sedikit lagi lah ya. Ini Jadi masih punya chance lah gimana? buat naik ya Jadi kan masih dia punya chance. masih tertahan ya di atas support yang 196. Ya, Betul. benar. Area support minornya ada 196 sampai ke 194 lah gitu ya, sampai 192-an. Ya. Iya. Oke, terus ada apa lagi nih nextnya? Ini ada yang Hmm, nanya United Tractor, kita jawab dulu nih pertanyaan oke. teman-teman. United Tractor dari Prince, ini apa ya bacanya? Prince Royal, Oh, bener nggak? di inbox ya. Ya, Prince of Royals. Ya. Oke, dari Oh, United Prince Tractor of Royal, disatuin itu ya. saham Waduh, premium tuh. ya. Oke, Prince of Royal. United Tractor ini dengan jelas banget ini terjadi inverted head and shoulder. Ya ini Hmm, benar-benar kelihatan banget ya. Ini ya. benar-benar kelihatan banget. Ini ada bentuk inverted head and shoulder. Dan hari ini juga ada udah nge-break ke atas ya. Walaupun memang nge-gap lagi ya, nge-gap lagi ya. Nah, ini kelihatan banget kan inverted head and shoulder-nya. Jadi ya cukup bagus lah gitu. Paling juga dia kalau bisa dia ada koreksi, tapi ya belum tentu juga kok. Gini, problemnya adalah kalau ada gap-gapan ya, ada gap up, gap down gitu, belum tentu langsung dibayar. Belum tentu loh. Hmm, Nah, itu hmm, belum tentu. Oke. Nah, neckline-nya kan kita tahu tuh 29.900-an itu area neckline hmm. langsung dihajar ke atas bener kan. Yang Iya, jelas ya ini udah cukup udah cakep lah, udah cakep. Ya, udah iya. cakep jadi dia bisa ngelanjutin ke arah atas lagi ya 31.600 sampai ke area ya 33 ribuan lagi. Ini area resisten Hmm, yang United Tractor harus kejar. Ya, iya. seperti Hmm. itu Prince. Prince apa tadi? Kok kamu bisa baca tadi ya? Saya kok susah banget itu umur kali. Prince of Hah? Royals digabung kok.
Oke, asalkan dia bertahan di atas neckline-nya ya. Jadi dia ini cukup bullish inverted head and shoulder untuk UNTR. Oke, terus ada juga yang nanya, tadi ada pertanyaan pertama nih dari Abdul, ada nanya di sektor telekomunikasi gimana nih kok? Apa dulu? Telekomunikasi banyak nih. Telekomunikasi, Telkom lah, kita ambil Telkom. mm-mm. Telkom, Telkom ini saham 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 alon-alon. Telkom. Tel- Oke, coba kita buka Telkom. Ya, Telkom ini udah mulai ini ya hari ini sih ditutup 1,2%. Tapi kalau kita ngeliat, bentar. Ini ada gini, ada level 4.100-an yang cukup kuat. Nah, beberapa hari, 1, 2, 3, I think 4 hari ya. Total 4 hari itu geraknya di atas 4.100. Ya, ini jadi ada good sign lah, ada good sign ya. Ya, probabilitas buat dia ngelanjutin ke area resistance berikutnya ya cukup gede ya. I think around ya. 43 sampai 4.400-an ya area resistance uh, yang Telkom bisa bisa ini ya, bisa kenain ya. Mm-mm. Seperti itu. Dan jangan lupa kalau misalkan besok ternyata mengecewakan BI rate-nya, ya bisa jadi Telkom yang Mm-mm. jadi ini kan, jadi penahan indeks, jadi ngebalancing indeks. Mm-mm. Ya. Terus kalau untuk sektor telekomunikasi, favoritku juga ada di ISAT. Nah, tuh coba kita lihat isapnya. Atau kita mau jawab yang lain dulu? Enggak usah. Lanjut dulu Telkom ya. Nanti kita baru jawab yang JPFA. Kemudian ada yang tanya Excel, ini BBYB, Wood, ya, dan Kita by Obex. sektor. Oke. Iya, betul. Mm-mm. Nah, coba kita lihat ISAT. Oke, ISAT. Nah, ini ISAT. Kelihatan jelas ya ISAT ya. Mm-mm. ISAT. ISAT ini kasat mata juga udah kelihatan bahwa dia ngebentuk ini ya, flag bullish ya. Ini Mm-mm. salah satu pattern favorit saya seperti itu. Jadi ya, Mm-mm. Dan nah dia ini kan udah udah tiga, udah 3 kali mantul di supportnya di 6.000 ya. Jadi ini lumayan untuk trading-trading ini kan kalau ranging-ranging ini gampang ya. Lebih enak ya. untuk kita masuknya di titik dekat support, terus udah dekat-dekat resist kita jual, nanti entry cari entry lagi yang enak gitu. Nah, cuma harus diingetin nih. Ini Mm-mm. aku kasih clue-nya ya. Aku kasih clue-nya ya. Jadi kan kita teman-teman yang seneng di pasar sideways, tentunya enak nih kan. Yang tadi Tere ngomongin, dia udah 3 kali ini lu beli, dekat resistance lu jual, ngebreak lagi lu masuk ke area support, dekat-dekat 6.000 lu beli, itu kan dekat 65 lu Mm-mm. jual, turun lagi dekat 6.000 lu beli lagi, naik lagi bener kan. Nah, cuma jangan Iya. terlalu kasihkan ya. Nah, bentar lagi kelihatannya ini tipe-tipe trader yang follow the trend bagiannya. Mm-mm. Ya, kalau 3 minggu ini kan yang trader sideway ini dapat jatah cuan dari ISA tuh trader sideway. Nah, Mm-mm. bentar lagi kalau levelnya 6.550 atau 6.600-an berhasil digebrak, berarti ini udah akan langsung rally lagi. Ya, Mm-mm. ini harus rally lagi. Ya ini I think sooner or later ini bakal jadi lari lagi. Ya. Kenapa ini benar-benar termasuk tipe flag bullish yang perfect loh. Kenapa? Karena 3 kali ngebuat low. 3 kali Yap. ngebuat low. Jarang banget. Ya, jarang banget. Biasanya ini setelah dia keluar kandang dari flag bullishnya, ini mencelatnya suka nggak karuan. Jadi Mm-mm. diperhatiin ya. Mm-mm. Gitu. Oke, jadi perhatikan level 6.500 ya. Ini juga ada double bottom. Ya, Jadi, 6550 sampai 66 mm, keluar dari situ jangan kaget kalau kalau dia langsung mencelat nggak karuan itu. Ya. mm, mm, mm. Oke. Ada yang nanya Excel. Nah, jawab Oke. deh kalian. Kalau friend ya udah friend gak usah dibahas kayaknya nungguin sampai moratel selesai kali ya. Level 79 itu tetap dijaga juga sih gitu. Excel. Nah, ini Excel I think udah deket-deket ke area resistance-nya ya. Kalau menurut aku pribadi ya, ini pertama ya kita ngomong ini deket-deket resistance.
level 2700, kemudian juga ada MA 50-an, ya I think around 2600-an. Jadi ini teman-teman harus sedikit hati-hati ya. Apalagi juga kan mau gimana pun ini Excel red issue gitu kan, mau red issue terus buat bayar utang. Itu perdebatan lah. Ya disebut jelek ya, kalau ada yang suka sama Excel dia akan nyebut lo bagus dong lo red issue buat bayar utang, berarti kan ke depannya interest cost-nya kan turun drastis, bener nggak Rek? Ya. Itu bagi yang deman, tapi bagi Mm-mm. yang haters akan ngomong gila aja lu kan. Nah, isu kan minta duit ke pemegang saham, udah minta Oke. duit terus buat bayar utang, gua kagak rela ngasih duit. Nah itu juga, ya itu kita nggak tahu yang mana bener kan. Ya jadi ya Hmm. sedikit hati-hati lah ya, sedikit hati-hati, apalagi ini udah mau kena area-area resisten ya. 26 sampai 27, 26 hari ini kayaknya kena ya, kayaknya Hmm. kena deh hari ini 2600, kena level 2600. Tapi hari ini cenderung membentuk doji ya, jadi masih, Iya, ya. gitu ya. Jadi 26 sampai 27 itu Excel perlu diperhatiin ya. Yep. Yaitu khawatirnya dia terjadi correction. Apalagi ya yang tadi lah sentimennya kan so-so doang lah, red issue buat bayar utang gitu kan. Iya, Mm-mm. Yep. oke. Oke. Tapi overall untuk sektor telekomunikasi ini cukup defensif ya. Oh ya. Mana lagi nih? JPFA ini. Ini Oke. bacanya dari atas pada dari bawah sih. Hmm? Muhammad Chandra Negara. Ada lagi nggak, Rek? Sebelum kita jawab dari pertanyaan dari Bro Chandra, Wah, banyak Prince of nih. Royal. Iya, Iya, Java deh. Re, ada yang mau disampaikan dulu nggak? Nah, teman-teman, sabar ya. Oke, Re, dari kamu, Re, ada nggak, Re? Dari, oh mungkin tadi untuk yang sektor telekomunikasi itu ya, mungkin itu Ya, jadi sektor yang dipilihan di saat nanti ketika inflasinya naik. Karena kan kita tahu kalau sektor untuk mobile provider uh, untuk price war-nya itu udah nggak kayak dulu lagi nih. Nah, jadi itu akan menjadi sentimen yang cukup positif karena kita lihat data, kita konsumsi data di mana-mana, kita sekarang udah nggak nyari yang promo-promo lagi kan ya. Karena sekarang udah harga tinggi, kita pun tetap beli data nih karena itu udah jadi kebutuhan ya. Jadi kebutuhan. itu akan jadi Kebutuhan ya, berarti earnings-nya ke depannya. yang Apalagi sekarang kan konsolidasi bisnis ya dari Indosat sama Tri itu. Hutchinson, Hutchinson. sama Hutchinson ya. Oke. Yap. Ini ada yang nanya JPFA, ya benar, sektor ayam-ayaman, I think lagi dapat angin seger ya, terutama sih kalau emitennya Cepin. Nah kita kan Mm-mm. tahu kan Cepin yang dapat jatah buat ini ya, ekspor ke Singapura ya, gitu. Nah Yap. kita jawab dulu Java deh, Java ya teman-teman bisa ngelihat ini ada double bottom pattern, ya memang waktu itu dia setelah nge-break level 1500-an dia ada pullback, Mm-mm. ya memang pullbacknya itu nggak terlalu sehat karena masuk lagi ke dalam ya, dan ini beruntungnya ya udah keluar lagi, tidak ngebentuk dan ngebentuknya juga waktu Mm-mm. dia correction dia tetap ngebentuk higher low ya, cukup Ya. bagus lah ya, cukup bagus. Nah Ini kalau kita berdasarkan dari double bottom pattern yang terbentuk ya harusnya targetnya itu sampai ke 1600-an itu buat jadi target double bottom GPFA. oke. Ini saham yang Seperti itu. akhirnya membuahkan hasil ya. Teman-teman kalau yang ada yang ngikutin Terima Ideas, itu kita udah hampir minggu lalu kita lumayan sering nge-call, kita mention terus di podcast. Ini hari ini akhirnya jalan lumayan kencang nih. Soalnya kemarin itu udah bentuk higher low terus, udah cakep tapi masih uh, agak pelan geraknya gitu. Agak pelan geraknya ya. Nah, satu lagi ini rajanya ayam ya yang mendapatkan sentimen memang ekspor ke Singapura yaitu Cepin. Ya, kalau aku sih lebih suka Cepin ya, patternnya lebih cakep, terus juga ya story-nya juga pas lagi ada lah ya yang dia Hmm. dapetin. Nah, kalau kayak teman-teman ngelihat ini jelas ngebentuk penan juga ya. Ini penan hari ini baru keluar nih. Ya baru keluar berarti Cepin
Masih bisa, bukan masih bisa ya, siap buat melanjutkan penguatannya. Nah, ini cakep Oh, kan? Bener nggak? Ya, ini ya. cakep banget tuh. Ya, Jadi kalau dia ya. tembus di level berapa kok? Seharusnya kalau kayak pakai gini, kalau kayak teman-teman yang pakai patternnya gitu kan, hari ini udah tembus. Itu udah tembus. 5.850 juga itu high yang sebelumnya, berapa hari terakhir, itu juga kan berhasil dijebolin. Gitu. Mm-mm. Nah, kalau kayak teman-teman mau nunggu lagi, oh yang benar-benar confirm banget gitu kan, benar-benar confirm banget, itu levelnya di 6.000. Ya, nah ini 6.000, ini ada, ini satu, ini dua kan. Bener nggak? Begitu dia Ya. lewatin 6.000, I think ke 6.500 sampai 6.700 Mm-mm. itu mungkin sekali. Gitu. Kalau Mm-mm. aku jujur, ini juga salah satu favorit pattern. Ya, Mm-mm. Oke, thank. Oke, nextnya nih ada dari oh, Adaro dan MDKA. ada RO dan MDK. Ya, tadi sentimennya udah kita Ya. bahas ya. Kemungkinan besar ya ini udah nungguin laporan keuangan kuartal kedua yang seharusnya sih bagus. Mm-mm. Seharusnya bagus. Oke, Adaro. Nah, ini Adaro level 2.990 atau anggaplah 3.000 ya. 3.000 berhasil di break. Oke, berhasil di break. Jadi ya dia punya potensi buat menguat I think sampai ke harga minimal ya 3.250 itu yang perlu perhatiin. Mm. 3.250 sampai ke area gapnya itu di 3.430. Berarti 3.200 sampai 3.400 itu jadi target penguatan buat Adaro ya. Ya. Seperti Mm. itu. Ya, tapi Satu dia lagi harus MDK. mm-mm. Kenapa? Ada Harus level apa nih? yang dia harus nge-break dulu ya, yang ini di 3070-an ya. 2070-an ya. Coba-coba kita cek lagi takutnya kelewat nih. Iya, jadi sekarang sebenarnya udah mendekati area resist ya. Jadi ini krusial juga apakah bisa tembus atau dia bakal balik sideways. Hmm, ya, agree gua. Bener. Oke, Oke. nextnya ada DKA nih. Tadi sempat merah, sempat hijau. Ini oh ya ditutup naik 1%. MDKA. MDK. Ya, ini juga udah lumayan Nah, lama ya. oke. MDK. Coba kita intip-intip. Nah, kalau turun yang gede-gede gini, gua saranin lu ubah dulu ke ini ya, ke apa? Ke weekly ya. Mm-mm. Harusnya sih ini ada nih. Ini masih belum di delete-delete nih. Belum ada di delete-delete. Sepertinya target dari pelemahan MDKA ini udah tercapai ya di Ya. 3360. Bener-bener mantul itu bener-bener di Mm-mm. 3360 langsung ada ini ya, ada serangan balik buat ke atas ya. Oke, coba kita buka dulu di weekly-nya. Oke, weekly baru minggu pertama ini mengalami penguatan di MDKA. Ya, berarti minggu depan ada kemungkinan buat melanjutkan penguatannya. Nah, sekarang kita lihat di daily-nya seperti apa. Sebentar. Oke, di daily-nya coba kita gedein dulu. Ya, daily-nya hari ini ada gap up, yaitu tutupan sedikit di bawah ini ya, sedikit di bawah harga open. Oke, ini bersih. Berarti kalau ini bisa jadi besok hari Kamis Jumat ya. Mm-mm. Nah, bisa jadi nanti kalau misalkan besok masih ada penguatan di 4.100, better lu taking profit dulu. Jadi kemungkinan besar gini, minggu depan chance buat MDKA naik ada nggak? Ada ya, karena ini baru minggu pertama keluar menguat. Jadi kalau misalkan pun dia besok itu ada penguatan loncat gitu kan, oke, you bisa taking profit dulu di angka 4.100, 4.000-an. Nah, kita harap kayak begini nantinya. Ya, setelah dia ini nanti dia turun baru dia tarik lagi ke atas. Oke. Atau kalau misalkan besok ternyata correction, ya oke, nah sampai hari Jumat lu cari buy. Ya, lu cari buy buat BOW. Ya, jadi simpelnya itu aja. Kalau loncat ke atas, you taking profit sebagian. Kalau loncat ke bawah, lu
lu silakan beli lagi. Ya, lu beli lagi aja buat MPK seperti itu. Oke, Oke. lanjut. Hmm. Oke, lanjut nih. Em, oh ya, yang mirip-mirip MDKA tadi kepikiran. Kita hari ini juga ada rekomendasi untuk SRTG, Saratoga. Saratoga. Oh ya udah lama banget ya. Mm-mm. Kalau MTK-nya bangkit masa Saratoga nggak bisa ya kan? Iya, satu grupnya ya. Kalau Ya bukan satu grup sih, ya anggaplah holding company lah. Bener nggak? ADR, Holding sama-sama holding company lah, bener kan? iya. Sorry. Aduh, sorry. Oke. Sebentar ya. Nah, ini kalau grafiknya acak-acakan gini berarti bukan barang favorit. Kalau barang favorit pasti rapi itu. Di di make upnya cantik gitu. Oke, coba kita take a look. Untuk Saratoga daily-nya ya, daily-nya udah cakep, dia berhasil nge-break level 2400-an ya. Coba kita Mm-mm. buka weekly-nya sama nih. Ya, weekly-nya setelah terjerembab cukup tinggi, cukup dalam, dia mantul juga di area support. Ini baru minggu pertama. Dia ini baru minggu pertama naik. Berarti ya minggu depan sama persis kayak MDK bisa melanjutkan buat penguatannya. Ya strateginya sama persis berarti. Kalau kayak gitu sama persis Re. Ya kalau besok itu ada penguatan lebih lanjut, ya lu TP, kita cari aja level resistance-nya. Mm-mm. Berarti ini resistennya karena ini baru 2 hari nge-break, berarti resisten yang perlu perhatiin levelnya 2600-an. Yap, itu juga level Ya, resisten. Ya, betul, betul. agree. Masih Agree. bisa naik ini. Iya. Ya, sampai 2600-an itu bisa lah. Mm, Lu pertimbangkan buat TP 26 sampai 27-an ya, Re. Betul yap, ya? betul. Masih chance-nya masih tinggi kok. Volume hari ini meledak juga, bener. Ya, Mm, iya. sampai 27-an bisa lah ini. Mm. Ada yang Oke. Ipo Group hari ini juga bangkit. Menarik ya, hari ini juga ada MLPL, MPPA, dan MPPA. Nah, kalau Mau mana untuk dulu nih, MPPL? Nah, MLPL deh. untuk stok. Waktu itu nge-call apa? MPPA ya? Tapi dua-duanya sih, MPPA sama MPPL waktu itu sempat di-call. Sempat kita suruh perhatiin juga. Nyata ya, puji Tuhan jalan juga ya. Iya. Coba sebentar ya, kita delete-delete dulu. Hmm, Berarti hari ini itu mau big capsnya, small capsnya semua jalan ya. iya. Oh, Cuma ini nih. besok aja. Ya, Besok kayaknya kita dak dikduk. Jam berapa ya? BI ratiku di sini. pagi sih biasanya pagi udah ada pengumuman. Bukannya sore ya? Oke, ini MLPL dulu. MLPL level 165 sampai 170-an ini perlu kita waspadai ya. Kita waspadai. Kalau dia lewat dari situ ini enak nih. Kebenaran juga ini kena di MA50. MA50 ada, terus juga di sini ada berbagai ini area resistance yang cukup kuat. Ya buat buat teman-teman perhatiin 165 ini ya. Ini emang agak-agak krusial nih. Ya, ini agak krusial. Tapi ya kalau ngelihat volumenya hari ini, chance-nya buat ngebreakin level 165 ini cukup tinggi. Volumenya hari ini benar-benar meledak buat MPL. Setuju nggak, Re? Setuju, setuju. Menarik dari chartnya. Hmm, Hmm. ya. Untuk MPPA gimana Sometimes, kok? nah, coba kita lihat. Sometimes kayak gini ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman kayak, oh ngelihat ada dekat level resistance kayak MLPL, ya itu juga bisa digabung. Ya kita emang nggak pernah tahu 100% oh bakal ngebreak apa enggak gitu kan. Cuma bisa kita kombinasikan lah dengan volume hari ini tuh seperti apa. Gitu. Kalau volumenya emang meledak, naik cukup gede, ya chance-nya buat ngebreakin level resistance cukup tinggi gitu. Yap. MPPA kalau MPPA sih masih agak jauh ke level resistennya ya. Mm-mm. Ya, dia Masih masih agak jauh. belum breakout ya dari downtrend channelnya nih Ya, kalau di gambar ya, partnya. Mm-mm. resistennya masih cukup jauh. Beda sama Mm-mm. MPL. Kalau MPL kan lagi dipepetin kan. Iya.
resisten MPPA tuh 226-an. Tuh masih cukup jauh, masih ada 10%-an kan. Mm-mm. Itu 226 itu yang harus diperhatiin buat MPPA. Jadi MLPL ya yang lebih menarik nih dari segi teknikal ya. Tergantung nih. Kalau kayak spare-nya ke resisten, ya masih jauh adalah MPPA, ya kan? Mm-mm. Masih ada 10%. Kalau MPPA kan lagi dipepet nih, gitu kan? Lagi dipepet. Nah, ya tergantung. Ya kalau misalkan you punya MLPL, misalkan dari butuh stok nih udah masuk dari 2-3 hari yang lalu gitu kan. Oke, you masih berat. Ya gua sih saranin coba deh nge-fake-in minimal setengah posisi lah buat MLPL. Seperti itu. Ya, tapi kok kayak buat yang misalkan baru mau masuk, itu ngeliat spare ke resistennya buat besok MLPL atau MPPA yang mendingan MPPA karena baru ngebreak higher high terus juga masih jauh lah ke area resisten ya seperti itu Rek. Oh ya, ini baru cek nih besok pengumumannya itu ada di 2.30 siang. Jam Jam 2.30. ya siang. Nah oke. Nah, Ya 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 ya. yep, yep. Berarti itu dong mulai dak dikduk tuh. Oke, nextnya, wah mungkin nggak berasa juga nih, udah mau 1 jam aja kita ngobrol-ngobrol. Hmm? Hmm, Oh, ya udah 1 jam ya nggak kerasa ya ini, iya, mungkin ternyata berapa? berinvestasi di bursa mana nih dari Muhammad Chandra Negara ternyata berinvestasi di Bursa Efek Indonesia itu menggunakan rumus matematika juga ya pastilah itu Hmm, ya lu mau investasi kayak lu mau trading gitu mau bisnis itu pasti matematika dasar kok itu bukan matematika susah ya karena kita harus tinggal pakai feeling. kan ya risk and reward kita masuk satu saham. Jadi kalau kita nggak ada perhitungan apa-apa itu sama aja kayak judi ya. Jadi kita harus Ya benar. benar-benar stick to trading plan. Oke ini CPO nah sebenarnya menarik ya CPO kan kita juga tahu lah baru di ini ya dikasih pelonggaran sama ini ya sama Ibu Sri Mulyani Ya, langsung menguat benar untuk anyway ya teman. tarif ekspornya. Jadi untuk sampai akhir Agustus ini di nggak tidak dibatalkan dulu nih. Ya kalau logikanya sendiri ya kan ada orang kayak nanya gitu teman-teman nanya yang diuntungkan yang mana gitu kan ya baik kalau menurut gue ya nggak tahu kalau menurut lu ya kalau menurut gue sih baik yang ekspor kita tahu misalkan Ali nih exposure-nya kan buat dia jualan ke luar negeri kan paling gede kan Ya, ya, baik yang ekspor maupun yang dalam negeri itu sama-sama diuntungin gitu yang di dalam negeri kan kita tahu nih ya semenjak waktu itu yang ingat nggak yang sebelum Lebaran tuh nggak boleh ekspor-eksporan akhirnya kan supply di dalam negeri banyak banget kan sampai lu ya, jatuh-jatuhan semua harganya kan ya sekarang lu boleh dikirim-kirim berarti kan ya logikanya adalah supply dalam negeri bisa menyusut lah bener kan ya nah itu tentunya diuntungin ya kalau kita ngomong dalam negeri kayak TAPG DSNG itu dalam negeri bener nggak ya kalau L-ship sih rata-rata dia dimakan sama Salim Group sendiri ya. LSIP 3 hari ini menguat lumayan ya, Ya. lumayan. Tapi balik Ya. lagi sektor CPO ini karena dia itu bergantungan sama regulations, government regulations ya. Jadi ketika ada kebijakan kita lihat ini short term banget ya. Ini penghapusan tarif ekspornya hanya sampai akhir Agustus. Nanti kita nggak tahu lagi nih ke depannya akan ada apa lagi. Nanti nggak tahu. Uh, jadi untuk sektor CPO enaknya itu untuk trading jangka pendek ya. Ya. Untuk Hmm. L-ship, area resisten yang perlu lu perhatiin level 1260-an sampai 80 itu lu harus perhatiin ya. Pertama itu ada dari kita tarik garis lurus itu kan udah kelihatan jelas, bener nggak? Mm-mm. Kemudian ini kan satu, ini dua ya kan. Kemudian juga ini ada MA 50 sampai 55 itu round bear juga harganya. Ya, round 1250 sampai 1270-an ini lu harus jadi perhatian buat L-ship seperti itu, Ren. Iya, jadi udah mendekati ya, resist ya sekarang ya. Yes, betul. Udah mendekati. Udah mm-mm. Harusnya taking profit dulu lah sebagian ya. Taking profit dulu. Ali Amankan. gimana sih Ali? Mm, Rajanya ekspor. Ali malah nggak sekuat L-ship ya. iya.
Coba kita lihat. Iya, Ali. overallnya masih downtrend ya tapi. Oh ya, masih. Mm-mm. Yang cuma ada dua. Ada dua atau ada tiga ya, saya lupa ya. Tapi yang jelas yang saya ingat itu yang benar-benar full uptrend CPO itu depannya S, SSMS sama STAA, Mm, mm-mm. ya kan? STAA Yang dia sendiri ya. iya sama SSMS yang lain bocah ya. Yang lain masih downtrend. Cuma sekarang ada technical rebound. Nah, ini Ali jujur ini agak ketahan di level 9650 ya. Gitu Mm-mm. 9650 overall sih ya dia harusnya masih bisa lah buat menguat ya. Sampai ke Iya. level 10 ribuan sampai 10.550. Tapi ini saya jujur agree banget sama Tere, ini cuma buat technical rebound doang. Ya, buat Ali. Mm-mm. Buat CPO Mm. seperti itu. Ya, Oke, lanjut. Besok apa, Re? lanjut. Ngomong-ngomong, kita tadi ngejawabin punya teman-teman. Nah, Iya. ada bocoran enggak? Apa nih ya yang masih menarik ya? Yang masih menarik tadi kita ada sebut ya yang belum gitu jalan dan patternnya masih cakep itu yang pertama ada di Agi. Terus ada juga Oke. tadi kita ada bahas BBKP ya. Jadi manfaatin nih by dekat area support. Jadi kalau teman-teman hari ini udah lihat saham-saham udah pada kenceng, jangan jangan dikejar, jangan udah naik 5% ke atas, jangan malah dikejar ya. Kita cari-cari yang masih Oh, belum gerak, karena kesempatan selalu ada nih. Terus selain oh. BBP, kalau dari keuntung apa? Hah? Watchlist. Dari saya. Mm-mm. Dari saya, sebentar. Ini coba kita jawab dulu deh. Tadi kan lu ngomong Agi nih, ada yang nanya Pegas lah. Kita berhubungan dengan Oh, gas-gasan. Vegas juga. Pegas baru, iya, Pegas ini baru minggu pertama ya, baru minggu ini ditutup apa bergerak hijau. Ya kemungkinan besar sih mungkin harusnya minggu ini tetap hijau ya, ditutupnya hijau gitu. Dan Mm-mm. kalau secara weekly juga teman-teman ini bisa ngelihat nggak ada masalah sama sekali dari Pegas. Ya ini udah Mm-mm. bener-bener ini rally ya udah ada correction ya berarti harusnya sih udah bisa mulai melanjutkan penguatannya lagi ya buat Pegas ya Iya, cuman seperti itu. hari ini dia di titik krusial ya, karena dia ini membentuk ekor yang panjang nih, berarti ada tekanan seller juga. Jadi besok kita lihat Iya, apakah dia mampu bertahan di atas level 1605 nih. benar, kalau ngelihat dari daily-nya kayaknya lu pakai strateginya BOW dulu lah ya. Mm-mm. Ini juga kan ada gap-gapan ya, ada Mm-mm. ngegap tadi ya, ya mungkin 1585 sampai harga 1570 itu buat area buy lu buat boleh deh Mm-mm. buat Pegas Pegas ini ya. saham oil and gas yang lumayan defensif ya, dan dari dia itu dari hulu ke hilirnya ada, dan juga anak usahanya Saka Energi kan diproyeksi masih akan uh, semakin memberi kontribusi yang makin besar nih untuk labanya. Jadi masih Iya. menarik prospeknya juga ke depan Pegas, dan harga oil juga masih Terus, tinggi ya, jadi dia akan diuntungkan. oke, Terus ini kalau mungkin kayak ada yang nanya apa nih? Inco, Antam, Tins itu technical rebound aja, ya technical rebound aja. Nanti sampai kita nunggu sampai minimal kebentuk double bottom deh, baru baru kita berani nge-call ya, seperti itu. kita tunggu Gitu. confirm dulu, tunggu dia bentuk Ya, base yang lebih solid dulu ya. ya harus nge dulu lah. Ya, jadi sifatnya Soalnya sementara buat tiga itu baru hmm, cuma technical rebound doang lah. Ya, untuk coba komoditas kita tetap lebih bullishnya di coal sama yang oil and gas ya kok. Kalau ya, untuk metalan itu mungkin karena sentimen untuk resesi ke depannya itu kan permintaan akan menurun ya. Jadi itu lebih nggak belum diuntungkan nih, dan harga global untuk nikel, untuk logam gitu masih terkoreksi, cenderung koreksi ya. ya. Sedangkan coal sama oil itu yang masih mampu bertahan. Oke, ini tadi Rere nanya Mm, kalau gua gimana gitu kan, kalau gua mm, ya you know lah, oke, saya suka Mari dan mm. Aba dan Akhirnya visi bahas. hari ini ya kenaikannya termasuk amazing ya Mm, termasuk amazing 18%. Oke, nah kalau kita ngelihat seperti apa sih
sama ada satu lagi. Apa tuh? Apakah saudaranya? Trim. Oh, iya. Ah, Mm-mm-mm. trim. Nah, ini. Nah, kita bahas dulu Mari. Mari itu yang perlu lu perhatiin level 210 ya. 210 ini jelas teman-teman ini kalau ini lagi ngeproses ngebentuk double bottom, bener nggak? Ya, 210 itu ngebentuk double bottom ya, kalau itu lewatin 210 ya langsung ke arahnya itu ke arah 300-an. Seperti itu ya.